Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok waduh. Waduh ya. Kami dari kelompok 6 ingin membuat sebuah video tentang bagaimana cara menggunakan Wireshark. Jadi di video ini kami nanti akan jelasin gimana cara kita. Pertama jelasin apa itu penjelasan tentang Wireshark. Itu nanti kawan saya jelasin. Terus kami jelasin juga bagaimana cara kita bisa install Wireshark. Terus gimana cara kita bisa menggunakan Wireshark itu sendiri. Nah, untuk penjelasan tentang Wireshark akan dijelaskan oleh kawan saya Isra Akmal Saputra. Kepada dia saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Wireshark dan fungsinya. Wireshark adalah alat untuk melihat dan menganalisis data yang sedang lewat di jaringan internet atau Wi-Fi. Kamu bisa bayangkan seperti CCTV, tapi bukan untuk orang, melainkan untuk paket data yang keluar masuk dari komputer. Wireshark ini bisa fungsi untuk open source. Selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan Wireshark. Fungsi utamanya menangkap dan melihat paket data yang lewat di jaringan seperti real time. Yang kedua, menganalisis protokol jaringan seperti HTTP, TCP, DNS, dan lainnya. Yang ketiga adalah melihat isi komunikasi antar perangkat dan di dalam jaringan. 4. Debugging jaringan, mengetahui letak masalah saat jaringan lambat. 5. Mendeteksi serangan atau penyusupan digunakan oleh tim keamanan IT. Selanjutnya yaitu adalah cara menginstalasi Wireshark, yang ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara kita bisa menginstal yang namanya Wireshark. Kebetulan di sini aku pakainya Ubuntu. Nah, di Ubuntu kita bisa install Wireshark dengan cara pertama kita buka yang namanya di sini ada terminal, ya kan? Terminal. Nah, di Ubuntu sebelum kita lakuin instalasi apa kayak gitu, kita bisa mulai dari update package-nya dulu. Nah, di sini untuk update package kita mulai dari sudo apt update, enter. Ini sedang terjadi proses yang namanya updating package yang ada. Ini nggak tahu kenapa error, tapi update yang kita lakukan udah berhasil di sini. Kemudian kita langsung ke instalasi Wireshark. Di sini kita ketikkan sudo apt install Wireshark. Di sini dia makan penyimpanan sebesar 11 MB. Kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. Nah, di sini bisa lihat kalau prosesnya udah selesai. Tanda prosesnya dia selesai, kita bisa cek di aplikasi kita. Di sini bisa kita lihat Wireshark sudah tersedia. Nah, untuk menggunakan Wireshark sendiri, kita perlu sedikit konfigurasi lah, kayak pilih interface gitu atau segala macam. Biar kalian lebih paham, ini kita langsung cek ya ke aplikasinya langsung. Sini kita buka. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, pertama kali kita buka Wireshark, dia akan membuka halaman Welcome to Wireshark. Kemudian kita minta pilih semacam interface-nya lah. Di sini kita pilih yang WLO1. Ini interface dari WiFi kita karena kita mau nge-track lalu lintas jaringan dari WiFi kita. Di sini kita pilih WLO1, kemudian langsung kita start di sini. Nah, ini nanti akan membaca semua protokol jaringan di WiFi kita. Di sini saya stop dulu karena penjelasan ini akan dibahas oleh kawan saya Denny Suara Ramadana. Jadi selanjutnya kita akan membaca bagaimana isi-isi dari paket-paket ini ya. Nah, di sini kita mungkin bisa langsung mulai ya. Ini
kita setelah di bagian ini kita akan coba buka browser ya. Kita akan coba buka browser. Di sini browsernya sedangkan dibuka. Kita klik aja misalkan contohnya apa nih? Kita klik ChatGPT misalkan. ChatGPT, kita buka langsung nih ChatGPT-nya. Kita misalkan ketik apa gitu, apa itu Wireshark. Itu dikit yang baru. Waalaikumsalam, apa itu Wireshark? Oke, nah setelah ini dibuka, kita akan masuk lagi ke Wireshark, halaman Wireshark. Nah, di sini kan sudah banyak nih lalu lintas yang ada di sini. Nah, kita stopin dulu nih. Setelah kita stopin, sini kita akan lihat nih, di sini ada beberapa tulisan, contohnya ada nomor nih. Nah, nomor ini adalah nomor-nomor dari setiap lalu lintasnya. Dan juga ada time. Time itu adalah waktu seberapa lama lalu lintas itu berjalan gitu. Kemudian ada yang namanya source juga, source dan destination. Nah, source ini merupakan IP si request itu, atau bisa kita bilang ini IP kita. Kemudian destinationnya adalah IP tujuan nih. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa source ini, nah ini kan IP kita nih. IP kita misalkan kita mau nyari ChatGPT, kita nyari YouTube, kita buka Google gitu. Nah, Google dan sebagainya itu kan dia punya IP-nya masing-masing. Nah, destinationnya adalah IP tersebut gitu. Kemudian di sini kita bisa ngefilter nih. Di sini kan ada banyak nih, ada protokol TCP, ada protokol TLS dan segala macam. Kita bisa filterkan sesuai yang kita mau. Contohnya TLS, klik. Nah, di sini sudah terfilterkan oleh TLS atau TCP semua nih. Nah, TLS ini transport layer security gitu. Misalkan nggak cuma TLS kita mau, kita bisa juga misalkan HTTP. Nah, dia bakal terfilter oleh HTTP semua gitu. Bahkan di bawahnya juga kita bisa lihat nih hypertext transfer protokolnya di sini. Nah, kita bisa baca semua bahwa di bagian juga pada bagian bawah ini kita bisa lihat bahwa banyak tulisan-tulisan yang ya bisa kita baca nanti ya. Dan kita bisa tahu bahwa aksesnya itu berjalan sesuai selesai gitu, sukses, Lancar. paketnya itu lancar gitu, Sampai ke tujuan gitu, nggak ada yang namanya paket loss. Mungkin itu saja ya. Itu saja. Ya, segitu saja. Sekian dari kami. Jadi sekian dari kami. Terima kasih yang udah mau menonton, dan kalau tidak mau nonton ya sudah. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.